Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu dalam doa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu dari kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah peribahasa mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Yang artinya adalah dengan mengenal seseorang lebih dalam, akan lebih memahami karakter, kelebihan maupun kekurangan, sehingga akan muncul rasa sayang, kepedulian, dan empati. Namun tanpa adanya pengenalan seseorang lebih dalam, cenderung akan bersikap acuh dan tak peduli. Dengan pengenalan ini juga akan bisa membuat kita akan meneladani dari karakter yang baiknya dalam diri seseorang. Jemaat yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nas firman Tuhan kita pada hari ini menceritakan tentang pelayanan kasih. Dalam hal inilah Rasul Paulus mendorong supaya jemaat yang ada di Korintus mau mendukung pelayanan jemaat yang ada di Yerusalem. Paulus mengingatkan jemaat agar mereka melakukan tindakan pelayanan kasih berdasarkan pengenalan mereka akan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Pengenalan akan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus adalah Dia yang kaya menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Dalam hal ini mengatakan bahwa yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dengan kata lain, Yesus benar-benar turun pangkat, meninggalkan apa yang disebut dengan kehormatannya. Bahkan Dia mati di kayu salib. Orang lain lebih berharga dari dirinya sendiri. Kehidupan orang lain Dia cintai daripada nyawanya sendiri. Mampu mengosongkan dan merendahkan dirinya demi sukacita banyak orang. Inilah bentuk pengorbanan Kristus bagi kita umat manusia. Ia melakukan semuanya itu dengan tujuan supaya kita menjadi kaya. Kekayaan bukan hanya dilihat dari hal materi, tetapi juga dari sudut rohani dan keabadian, seperti tentang identitas kita, kemudian tentang kaya dalam kasih, kemurahan hati, pengampunan, dan lain sebagainya. Inilah yang dikehendaki Rasul Paulus pada saat itu untuk jemaat yang ada di Korintus, agar mereka mau mengikuti keteladanan Kristus dalam hal pengorbanan Kristus di tengah-tengah kehidupan mereka yang harus diwujudkan dalam pelayanan kasih, dalam hal memberi, membantu sesama. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini jugalah yang disampaikan kepada kita sebagai pengikut Yesus. Maka kita harus mau menunjukkan kualitas hidup kita yang didasari atas keteladanan Kristus ataupun pengorbanan Kristus. Kaya atau miskin bukanlah diukur dari berapa banyak harta yang dimiliki. Kaya atau miskin adalah sikap hati.
hati yang selalu mau bersyukur dan mau berbagi terhadap sesama. Dengan demikian, jadikanlah hidup kita sebagai bentuk wujud dari cinta dan anugerah Allah bagi banyak orang, bagi sesama kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang berada di sorga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas cinta kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami juga bersyukur Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mau melakukan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, dengan rasa takut akan Tuhan. Kami boleh menghidupi firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Kami mau melakukan pelayanan kasih. Kami mau untuk berbagi, dan semua itu kami dasari atas pengenalan kami tentang kasih karunia yang Engkau curahkan, yang Engkau tunjukkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau selalu menolong kami, khususnya dalam satu hari ini, dalam setiap kegiatan kami masing-masing. Ampunilah Tuhan segala dosa yang kami lakukan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.